Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maria Fitriani. Kali ini kita akan membahas tentang kurva fungsi trigonometri yang salah satunya yaitu nilai minimum dan nilai maksimum atau disebut sebagai titik stasioner. Ini adalah salah satu aplikasi materi turunan. Ya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Perhatikan gambar berikut. Jadi kali ini kita akan fokus ke kurva fungsi trigonometri tetapi untuk nilai maksimum, minimum, titik stasioner. Di sini adalah grafik dari fungsi sin ya. Fx sama dengan sin x. Nah, di mana fx sama dengan sin x memiliki nilai maksimum yaitu berada di 1 maksimum ini ya, paling puncak, dan nilai minimum di negatif 1 ya, ini negatif 1. Nilai maksimum di 1 dan nilai minimum di negatif 1. Sekarang sebagai contoh, f adalah fungsi bernilai real yang kontinu dan memiliki turunan pertama dan kedua di mana x elemen bilangan ya. Sehingga jika f aksen x itu sama dengan 0, maka titik x1, fx1 itu disebut titik stasioner. Jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x turunan kedua ini ya lebih besar dari 0, maka disebut titik minimum fungsi. Kemudian jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x itu kurang dari 0, disebut titik maksimum fungsi. Dan jika f double aksen x sama dengan 0 dan x1, fx1 disebut titik belok fungsi. Nah, sekarang kita lanjut saja. Ini adalah jenis-jenis stasioner. Nanti dia masuknya titik minimum atau maksimum. Itu nanti jenis ya, jenisnya. Langsung saja langkah-langkah menentukan titik stasioner sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan turunan pertama fungsi fx. Kemudian titik stasioner yang dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0 dan kemudian menentukan jenis stasionernya. Nah, jenis stasionernya itu seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah jenis-jenis stasionernya. Yang dimaksud jenis stasioner, dia berada di nilai minimum, maksimum atau titik belok fungsi. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, kita perhatikan contoh pertama. Tentukan titik stasioner dan jenisnya setiap fungsi berikut jika fx sama dengan cos x untuk x-nya di antara 0 sampai 360. Langkah pertama tadi harus menentukan turunan pertama. Nah, turunan pertama dari fx sama dengan cos x, turunan pertamanya adalah f aksen x itu sama dengan negatif sin x. Kemudian langkah kedua apa? Yaitu menentukan titik stasioner yang dicapai pada saat f aksen sama dengan 0, di mana f aksen x itu kan negatif sin x, berarti sama dengan 0, maka nilai sin x sama dengan 0. Sekarang kita harus tahu sin berapa yang menghasilkan 0, yaitu ketemunya x sama dengan 0 juga ya, 0 derajat, dan x sama dengan 180 derajat. Nah, yang menghasilkan 0, sin berapa hasilnya 0, yaitu 0 dan 180 derajat. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan jenis stasioner. Nah, menentukan jenis stasioner digunakan turunan kedua fungsi. Sekarang kita harus tahu turunan kedua dari f aksen x itu negatif sin x, maka turunan kedua f double aksen x itu sama dengan negatif cos x ya. Nah, sekarang kita harus substitusikan untuk x, untuk
X sama dengan 0, kita substitusikan ke F double aksen 0, berarti 0 ya, sama dengan negatif cos 0. Cos 0 berapa? 1, berarti negatif 1. Ingat bahwa kalau F double aksen X itu kurang dari 0, negatif 1 itu kan bilangan yang kurang dari 0, maka dia maksimum. Sesuai ketentuan yang sudah saya jelaskan. Kita kembali ke awal coba. Nah, ini ya. Jika F double aksen lebih dari 0, maka titik minimum fungsi. Kemudian kalau F double aksennya kurang dari 0, itu titik maksimum fungsi. Berarti tadi kan untuk negatif 1 itu kan kurang dari 0, maka dia maksimum. Kemudian untuk X sama dengan 180 derajat, maka F double aksen 180 derajat adalah negatif cos 180 derajat. Nah, cos 180 derajat berapa? Negatif 1 kali negatif, jadi positif 1. Karena dia 1 itu bilangan lebih dari 0, maka dia minimum ya. Nah, sekarang kita tulis maksimum tadi berada di X sama dengan 0, minimumnya berada di X sama dengan 180. Kita tulis nilai maksimum fungsi yang pertama ya. Berarti masuk, kita kembali ke soal ya. Fx sama dengan cos X. Berarti kalau maksimum tadi ini ya, X-nya 0. X-nya 0. Berarti Fx F0 ya. Kita lihat soalnya. Fx sama dengan cos X. Berarti F0 sama dengan cos 0. Cos 0 sama dengan 1. Kemudian nilai minimum fungsi maka F 180 derajat sama dengan cos 180 berapa? Negatif 1. Jadi kesimpulannya apa? Jadi titik tadi 0,1 merupakan titik maksimum dan titik 180 derajat, negatif 1 itu merupakan titik minimum. Nah, ini. Nah, itu jenisnya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan contoh kedua. Langkahnya sama, yang pertama yaitu menentukan turunan pertama terlebih dahulu, yaitu Fx sama dengan 2 cos 2x. Turunan pertamanya adalah F double aksen X adalah negatif 4 ya, negatif apa? Oh, mohon maaf, ini salah 3 ya. Ini 3 ya. Tentukan titik stasioner dan jenisnya setiap fungsi fx sama dengan 2 cos 3x. Ini 3. Min 6 sin 3x. Selanjutnya, langkah kedua. Titik stasioner dicapai saat f aksen x sama dengan 0. Kita substitusikan f aksen x-nya berapa? Negatif 6 sin 3x sama dengan 0. Berarti sin 3x sama dengan
0 ya. Sin 3x sama dengan 0 itu berapa? Sin berapa? Hasilnya 0, sin 0. Nah, berarti sin berapa yang hasilnya 0? Ya, kita menggunakan kita mengingat rumus persamaan trigonometri waktu kelas 11 peminatan. Nah, biar hasilnya 0 berarti kan sin 0, jadi x sama dengan 0. Atau biar hasilnya ini 180 ya kan, biar hasilnya 0 itu kan sin berapa hasilnya 0 gitu. 180 berarti x nya berapa? X nya selain 0 adalah 60. Kalau dikali kan 3 kali 60 kan 180, sin 180 kan 0 gitu caranya. Oke, kita lanjutkan. Berarti udah ketemu 2 titik x 0 dan x sama dengan 60. Kemudian menentukan jenis stasioner. Untuk menentukan jenis stasioner digunakan turunan kedua lagi ya. Dari f aksen x tadi adalah negatif 6 sin 3x, maka turunan keduanya adalah sin jadi cos, min 18 cos 3x. Oke, lanjut. Untuk kayak tadi ya, untuk x nya itu sama dengan 0, maka f double aksen 0 ya, ini 0 ya, ini ada x nya. Berarti ini f x nya diganti 0, min 18 cos 3 kali 0, cos 3 kali 0 ya, cos 0 1 berarti negatif 18. Berarti apa? Kalau negatif, f double aksennya kalau kurang dari artinya maksimum ya. Kemudian untuk x sama dengan 60, maka f double aksen 60 derajat adalah negatif 18 cos 3 kali 60, cos 180. Langsung aja, cos 180 adalah negatif 1, maka hasilnya 18. Kalau dia positif atau lebih dari 0, artinya dia titiknya minimum. Nah, sekarang kita tahu nilai maksimum ya. Nilai maksimumnya apa tadi? Maksimumnya berada di x sama dengan 0. Kita kembalikan ke soal. Ke soal adalah fx sama dengan 2 cos 3x. Berarti f0 sama dengan 2 cos 3 kali 0. Jadi 2 cos 0, 2 kali 1, 2 ya. Kemudian untuk nilai minimum berarti f 60. F 60 2 kali cos 3 kali 60. 3 kali 6 180, negatif 2. Jadi ya, jadi dapat disimpulkan bahwa titik ini ya 0,2 merupakan titik maksimum, merupakan titik maksimum dan titik 60,-2 60 derajat ya, ini
merupakan titik minimum fungsi. Oke, gitu ya. Sangat mudah sekali. Kita lanjutkan contoh selanjutnya. Nah, tentukan titik stasioner dan jenisnya setiap fungsi berikut. Fx sama dengan negatif 2 sin x plus 60, di mana x-nya itu antara 0 sampai 360. Langkah pertama, kita harus menentukan turunan pertama terlebih dahulu. Seperti biasa, Fx sama dengan negatif 2 sin x plus 60 derajat. Berarti turunan pertamanya f aksen x adalah turunan sin itu cos, berarti min 2 cos x plus 60 ya. Sekarang langkah kedua yaitu menentukan titik stasioner dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0. Berarti min 2 cos x plus 60 sama dengan 0. 2 cos x plus 60 sama dengan cos 0 ya, 0. Cos berapa yang hasilnya 0? Kalau nggak cos 90 ya kan? Berarti sama cos berapa? 270. Nah, artinya x-nya berapa? Biar hasilnya x tambah 60 itu sama dengan 90, berarti x-nya ketemu 30 derajat dan x-nya ketemu berapa? Biar cos berapa hasilnya 0 selain 30 yaitu 270. Berarti x-nya berapa? X-nya biar hasilnya 270 yaitu x-nya 210 derajat. Seperti itu. Kita lanjutkan. Langkah ketiga menentukan jenis stasioner. Seperti tadi kita harus mengubah dulu atau menurunkan turunan kedua ya. Tadi f aksen x-nya itu adalah negatif 2 cos x plus 60, maka turunan kedua f double aksen x adalah turunan cos adalah negatif sin, berarti 2 sin x plus 60 derajat. Sekarang kita lanjutkan untuk x sama dengan, nah untuk x sama dengan 30 yang satu ya, maka kita substitusikan aja f double aksen 30 derajat sama dengan 2 sin 30 tambah 60, 2 sin 90, berarti 2, artinya minimum karena dia lebih dari 2. Kemudian untuk x sama dengan 210, maka f double aksen 210 itu sama dengan 2 sin 210 tambah 60, 270. Sin 270 berapa? Negatif 1, berarti negatif 2. Maksimum. Kemudian kita tulis dulu nilai maksimum fungsi. Nilai maksimum fungsi. Sekarang kita lihat dulu. Nilai maksimum berada di mana ini ya? Maksimum berada di x 210. Berarti kita kembali ke soal f 210 derajat sama dengan min 2 sin 210 ditambah 60. Berapa? Sin 270 negatif 1 kali negatif 2, hasilnya 2. Ya.
210 ditambah 60, 270. Sin 270 negatif 1 kan, berarti 2. Kemudian nilai minimum fungsi, berarti F-nya adalah yang minimum, F-nya 30 derajat. Sama dengan min 2 sin 210 ditambah 30 derajat. Nah, 210 tambah 30, 200. Sorry, ini salah ya. Mohon maaf. Min 2 sin 30 derajat kan tambah 60, tambah 60. Ya, sin 91 berarti negatif 2. Jadi titik ini ya, titik 210 derajat, 2 yaitu merupakan titik maksimum. Titik maksimum. Kalau titik ini 30 derajat, min 2 titik minimum. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.